on. Cempreng ya. With hope in your heart and you'll never walk alone. Oh, walk alone. Gue pikir walk on fire gitu. Sama kalau dulu gue zaman suka pesantren atau acara-acara itu apa namanya? Acara apa sih? Iya, pesantren atau acara apa sih? Acara sekolah gitu ya. Tiba-tiba manggil orang suruh jalan di atas bara. Itu gue pikir dikasih tekbalan, suruh teriak kan, takbir gitu kan, gue teriak tas, baranya nempel kaki gue semua. Jadi orang tuh yang lain pada nempel pada nggak ada yang nempel kan di kakinya, karena kaki gue flat, kaki bebek, jadi baranya pada nempel semua. Jadi orang tuh pada pas abis lewat di atas bara pada nggak ada yang kesakitan. Gue doang yang teriak-teriak antit sakit. Habis itu dibacain kan, bayangkan jika kamu pulang kedua orang tuamu sudah tiada. Nangis pada nangis, kalau gue nangis pada bara. sakit. Itulah pokoknya. Nanti malam bakal sakit juga nggak nih? Ya semoga enggak lagi ya. Ya itulah, mungkin nonton MU itu juga berasa kayak gua berjalan di atas bara sekarang ini. Selalu deg-degan, selalu sering di PHP-in. Ya kita lihat nanti apakah hasil malam akan membawa kejutan buat para fans MU nanti ya. Masih deg-degan lah ya buat ntar malam pasti ya. Ya itu karena gua adalah termasuk fans apa nih? PFMP, kalau kata tim produksinya ngasal banget nih PFMP. Apaan Ya tuh? itu. Tunggu. Kan nanya dulu, apaan tuh? Ya Allah, itu jajannya harga, apaan tuh? Apaan? Jadi itu adalah pasukan fans MU yang percaya. Percaya apa pasrah? Percaya pada takdir aja Takdir nanti aja yang membawa. nanti mau Kemana gimana. angin membawamu dan Tapi kemana Tuhan kapan sih membawamu. tim oleh stay apa oleh out? Aku netral. Aku pada akhirnya lihat hasil di akhir musim nanti mau oleh stay apa oleh out. Apa kata Bagia? Kata Nesa kok kalau sama Nesa, gua lo, kalau sama Intan aku kamu. Emang itulah bedanya Intan sama Nesa. Itu Kalau bedanya. Intan itu emang gampang bikin nyaman. Jadi orang ngomongnya aku kamu pasti. Ingat nggak Koci aja kalau sama aku ngomongnya aku kamu kan? Bener. Kalau sama Koci kan berdekatan. Kalau sama Nesa tuh Nesa ditendang-tendang gitu. Itu bedanya. Tapi kalau ngomongin Nesa ya, Nesa nggak ada di sini. Aku yang ada di sini karena Nesa udah prediksiin tuh Milan kalah. Iya, dia tuh semenjak disuruh sama CEO kita, Nesa, kamu mulai sekarang harus bikin, Apa? kamu bikin bahasan grooming pemain bola katanya. Setiap tengah-tengah dia masuk harus ada ngomongin grooming pemain bola dari dulu sampai sekarang, apa yang berbeda, rambutnya, tatonya segala macem. Langsung nggak masuk dia, demam. Kayaknya nggak usah datang deh kata Nesa. Pusing ya, daripada pusing. Ya sama, ditambah Milan juga dia kayaknya udah yakin kayaknya nggak akan masuk Liga Champions atau nggak akan tembus di fase knockout Liga Champions musim ini kayaknya ya. Ya nggak usah lah, nggak apa-apa. Nah, mana nih fans Ini Milan yang hasilnya. dikontrol tadi malam juga? Ada Gary yang yakin banget kayaknya Milan bakal menang lawan Porto di Dragao. Kemarin padahal Papi Ropan udah bilang bener, tapi mereka protes. Itulah hasil akhirnya Milan yang kayak tipis-tipis sama Inter tahun lalu lah. Peringkat 4 bisa-bisa. Nggak apa-apa lah ya, Bener. Milan kalau lolos. Tapi kalau ada nih yang selalu menang di hati kita semua pastinya GeForce dong. Yes. Fast moving otomotif Pas. buatan asli Indonesia yang ada pabriknya sendiri. Betul, di Indonesia. Yang ada pabriknya sendiri di Indonesia. Nah, buat yang mau tahu harganya berapa, mau tanya-tanya spesifikasinya kayak gimana, langsung aja ke Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan juga Shopee-nya Bukalapak, Shopee. Shopee-nya GeForce. Nah. Jangan lupa ya, langsung aja karena ada program Beli sekarang, pasang nanti. Kapan saja dan di mana saja. Langsung aja follow Instagramnya di GeForce_id, bener ya. Dan untuk tahu spesifikasi dan promo-promo menarik di situ. Monggo Karena dicek. banyak banget promonya, ayo langsung Ya. aja. Kapan lagi ya beli aki yang luar biasa, cepet banget. Kayak kapan aja selalu cepet, nggak pernah telat kan? Tepat Bener. waktu terus kesini. Bener. Kalau tanggal merah tapi kalau nggak tanggal merah mah ya ngepas Tapi lah. kalau selama siaran sama aku nggak pernah telat sih kapan Bener, aja. karena aku Kalau tahu sama Intan yang Nesa siaran. telat. Aku tahu Intan yang siaran langsung aku bakal cepet nih sama Intan ya. Aduh, udah deh langsung aja yuk kita panggil padit-padit kita. Ada Papi Ropan yang hebat banget, Ya. prediksinya selalu tepat ya. Tahu AC Milan kalah, terus Ya. ada juga coach kita yang kemarin di Liga 2 menang tipis. Wow, dan dia selalu menjadi public enemy-nya fans Milan. Dia adalah Coach Best. Ini dia. Iya, kemarin UEFA Nation Cup yang juara Nation League, yang juara Perancis. Iya. Spanyol. Itali kali. Ya itulah. Bang, kau tau bang, aku sampai diteror orang. Apa? Ini buat kalian yang nonton selama ini, aku diteror orang. Sampai ada yang bilang gini, Ki, Popon suruh nonton bola kenapa sih Ki?
Salah. Iya. Bang, salah bang namanya bang Firmino. Iya, salah. Itu. Tuh. Udah. Ngaku kalah aja kalian semuanya. Jadi maksudnya cuman setengah. Aku stres sendiri ya. Lu boleh ngerti olahan bola, Iya. tapi lu nggak ngerti Nggak gini. Timeline waktu. Diam. Jangan buat aku bodoh di sini. Segera hadir 32 besar USA Stand Up Olahraga League. Tinggal tunggu aja pengumumannya. Ada episode terbaru dari Indra Frimawan, si Prince of Mind Blowing. Kalau kalian mau bingung silakan nonton aja di Bread Media TV. Bingung dan juga pastinya kalau yang ngerti bakal ngerasa lucu banget ya. Oke, sudah bersama calon pengantin baru CVP yang tinggal menghitung hari pada weekend ini. Dan Papi Ropan yang kemarin prediksinya ada yang tepat ya. Masa sih, masa biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Apa ada ini pepatah apa Ber yang saya tidak selalu benar apa? Saya tidak selalu benar. Tapi saya tidak pernah salah. Iya, saya tidak selalu benar tapi saya tidak pernah salah gitu ya. Siapa itu? Saya lupa waktu itu siapa, kita suka nulis kayak gitu. Oke, yang lainnya bisa kita lihat sendiri karena semalam pertandingannya banyak yang menarik. Tapi sebelum kita ngomongin Liga Champions, ada update sedikit dari dunia klub Sultan, yaitu Newcastle United yang akhirnya mengeluarkan atau mensek atau bukan sek ya, mutual consent Steve Bruce. Itu bahasa halusnya, padahal mah dipecat gitu ya. Steve Bruce memang udah digadang-gadang bakal dipecat oleh Newcastle. Dan kalau kita lihat ini menurut kalian sekilas saja, ini apakah memang mengganti Steve Bruce tengah-tengah ini siapa? Berarti nggak banyak pilihan pelatih yang available sebenarnya kan, cuman Conte. Cuma siapa Conte, lagi? Zidane kalau ada. Iya. Iya. Pirlo. Ya, Pirlo tapi Lampard. mentang-mentang Juventus, Lampard gitu ya. Lampard ya, mungkin aja Steven Gerrard Iya, ya. iya. Ya bisa ke sana. Tapi ini ibaratnya pelatih dengan nama besar masuk di saat seperti ini dengan nggak bisa belanja pemain. Apakah ini bukan blunder buat pelatih dengan kenamaan besar Zidane, Conte? Karena dia nggak punya waktu untuk mengganti timnya, nggak punya banyak waktu untuk persiapan. Kalau hasilnya anjlok, dia yang mampus juga dong. Best dulu. Mungkin yang coach dicari nih. kepercayaan diri ya daripada pemain kan kalah-kalah terus. Ya jadi mereka harus di lift moralnya. 5 kali kalah. Saya 5 kali kalah. Salah satu caranya gimana Om? Mungkin merekrut legend. Ya, mantan pemain yang punya nama besar, yang punya pengalaman juga yang sudah cukup istilahnya agak lama lah melatih. Nah, di situ dia ketika dia ngomong, orang lain pasti akan, apalagi kalau kita ini pernah mengidolakan dia. Contohnya Steven Gerrard atau Lampard nih, case-nya di sini yang mungkin bergabung di sana. Ketika dia ngomong nih, wah kita mungkin akan tergugah, akan lebih bersemangat daripada yang ngomong Steve Bruce. Ya kan, iya siapa sih. dia? Ya kan? Nah, legenda MU tuh kalau saya- di tahun 8 berapa ya? Kalau saya akan berhitung, ini beresiko. Kalau Conte atau Zidane masuk, berpikir karena ini kan di jurang degradasi. Ya. Yang perlu ditamakan adalah menyelamatkan mereka. Kalau Conte masuk kemudian tim ini degradasi, apakah ada pemain besar mau masuk itu bermain di Championship? Nah, itu good Ini point kan juga tuh. semua akan sulit, Ya. Jadi paling tidak ini pelatih baru siapapun harus masuk. Ya. Oke. Kalau Conte menurut gua hampir nggak mungkin, Ji. Kenapa? Karena Conte itu kelebihannya adalah di pre-season, Om. Oke. Ya, pre-seasonnya itu luar biasa keras, luar biasa intens. Jadi kalau tanpa pre-season, Conte itu nggak akan bisa mempersiapkan tim dengan baik. Siapapun musim Lampard depan. juga masuk ke sana, Steven Gerrard saya pikir nggak bisa masuk apapun kan. Kalau degradasi bermain di Championship kan susah biar dia banyak duit. Gimana? Dan juga ini tadi ada rumor terbaru kabar terbaru katanya 18 klub Premier League apa berapa 16 ya menolak itu ya, memblok investasi dari pemiliknya Newcastle ini gimana ya, maksudnya ketika kita tahu di negara-negara lain misalkan PSG pun bisa pemilik yang invest gede-gedean, kok ini bisa diblok gitu. Ini gimana regulasinya, kalian pernah mendengar nggak ini? Saya pikir ya memang sulit ya kalau bilang regulasi apa yang ada kalau tiba-tiba mereka berhak menolak. Mungkin cuma iya kan? Iya. Bisa dianggap. Maksudnya ini dalam bentuk keadilannya kan aneh gitu ya. Kalau dulu ada satu klub bisa invest gede-gedean, kok ini bisa ditahan gitu loh. Iya, di Italia kan dulu kan ada Juventus yang gila-gilaan dulu kan, Milan kan zaman itu. Dalam nggak artian kan sekarang ada regulasinya. namanya financial fair play, yang katanya harus kita respect, harus kita patuhi. Tapi nyatanya City dia beli pemain PSG. harganya luar biasa. PSG gimana? Terus mereka mau sok-sok ngomong soal kebenaran. Janganlah. Mentang-mentang kekayaannya cuma 20-an bilion, sementara yang itunya 300 Atau bilion ya. ini iri aja saya Ini pikir ya. Faktor iri aja. iri dan faktor politik ujung-ujungnya ya. Betul. Mungkin Untuk ujung-ujungnya apa? kalau pemiliknya Newcastle ngasih fulus yang buat pelicin, mungkin akan lolos-lolos juga nantinya ya. Tapi ada isu juga soal ada pemain-pemain bintang yang mungkin bergabung di bursa transfer musim dingin. Salah satunya Mesut Ozil. Itu mungkin nggak menurut kalian kembali lagi ke Premier League dan juga menjadi salah satu
satu legend yang bisa memimpin Newcastle minimal di masa transisi lah. Kebetulan pre-season tim gue di Turki. Wih, Fenerbahce. Ketemu dengan Mesut Ozil, rencananya cuma nggak jadi. Iya. Di situ kita pantau juga, kebetulan sekalian pantau tim Fenerbahce dan Ozil ini main terus. Iya. Dan salah satu golnya itu terjadi bukan di Liga Turki, tapi di Europa League. Ya, ini ditandakan artinya apa? Berarti dia masih berada di level tertinggi. Mungkin belum sempat dapat kesempatan aja ketika di akhir karirnya di Arsenal, dan gua rasa untuk main di Newcastle 1-2 tahun buat nyari duit masih layak sekali, masih bisa lah. Gimana, Kalau saya berpikir nggak usah lah dia ke sini. Masa Ozil udah habis. Menurut saya nggak usah lah dia balik ke Inggris yang butuh bermainan dengan sangat cepat ya, sangat sulit ya. Di Arsenal udah oke sebenarnya. Tetapi ketika sudah bagus dia bermain di Fenerbahce udah oke lah bagi dia. Tapi kalau untuk menjadi masuk, dan untuk apa saya pikir Newcastle banyak duit begitu beli pemain buangan seperti ini. Walaupun saya Jerman juga nih Bas, tapi saya tidak setuju sekali kalau dia balik ke Newcastle. Ada duit beli yang bagus dong. Sekalian ngapain tanggung-tanggung beli harus pemain buangan yang ada. Beli satu kali yang hebat gitu loh. Jangan pemain buangan gitu. Tapi masih suka sama Ozil kan? Ozil sekarang udah mulai dibuang dari Jerman. Iya kan dia juga nggak dipakai di Oh Jerman. iya, Jadi benar-benar. dia pemain bagus. Oke, saya setuju. Pernah bawa Jerman juara 2014. Ya. Pemain muda yang bagus juga. Jerman U23 dia pernah sukses juga. Tetapi untuk bicara sekarang, kita kan bicara sekarang. Ya, udah Sudah lewat bukan zamannya masanya. Ozil gitu Udah loh. bukan zamannya Ozil. Bukan Terkadang zamannya kalau Ozil. kita mau ngelangkah ke depan itu, masa lalu itu harus kita lupakan. Nah, ya kan, dan Ozil, ingat gak zaman dulu Jerman bagaimana dia ngebuang Bastian Schweinsteiger ya kan, ketika udah nggak perform lagi, supaya ya Leon Goretzka, Philipp Lahm, terus Kimmich bisa. Apa tadi kata-kata awalnya? Masa lalu dilupakan apa? Kalau kita mau ngelangkah ke depan, kadang-kadang masa lalu itu kita lupakan. Tolong calon istrinya Bes, tolong dibuka DM di Instagram, DM di Twitter. Cek-cekin tuh ada dari masa lalunya kan? Masa lalumu adalah milikmu. Masa laluku adalah milikku. Asik, itu dia. Beda emang CPP, beda sama Icardi yang kemarin baru selingkuhan ya kan. Kita pindah ke Liga Champions yang pastinya nggak ada hubungan dengan Newcastle. Karena Newcastle masih butuh waktu mungkin jauh untuk bisa ke Liga Champions. Kita ngomongin dari grupnya, grup neraka dulu lah. AC Milan yang kemarin juga sudah Papi Ropan ramalkan akan kalah melawan Porto di Dragao, walaupun memang Milan cukup perkasa di Serie A. Ini melihat sisa pertandingan seperti ini dan juga mereka kalah sama Porto, apakah masih ada chance buat Milan untuk bisa survive di... Nggak ada, mampus. Selesai sudah. Selesai. Dia kalau ada chance itu menang kemarin. Baru dia ada chance. 3 kali kalah mana ada mau bisa lolos. Dia harus ke ATM. Mestinya dia ambil lawan ATM ketika dia kecolongan di 10 menit terakhir kan. Kalah 2-1. Tapi ketika kalah lawan Porto habis, dan memang wajar dia kalah kemarin. Dari semua aspek kan kalah. Coba hitung. Dari shoot, ya on target, penguasaan bola, corner kick kalah semua. Jadi wajar boleh kalah. Masih bersyukur dia kalah 1, mestinya kalah 3. Baru gua mau ngomong, tapi udah diwakili. Bes bisa lanjutkan itu, Bes. Lanjut Des. Kalau kita nonton, gue sedikit nonton pertandingan ini, gue lihat nonton ini. Sayangnya itu tendangan-tendangan Porto tuh nggak on goal. Iya. Berapa kali mereka dapat peluang shoot dari luar kotak penalti, pemain AC Milan nggak nutup. Sampai PP-nya bisa nge-shoot PP. Tapi Milan ini bukan hanya dia nggak layak lolos fase grup dengan permainan kayak kemarin, terus memang kalahkan di 2 pertandingan pertama. Tapi kayaknya emang belum layak aja main di Liga Champions tahun ini. Ya, dengan skuad seadanya, mereka ya fokusnya di Serie A aja. Betul. Ya. Di Serie A pun jangan terlalu muluk-muluk juga ya kan. Kalau misalnya masih ada Liga Champion, nggak mungkin dia punya skuad yang bisa dipakai di 2 kompetisi berbeda. Ya kan, dia tim baru juga. Dan fansnya Milan nggak usah lah ada alasan, kan kita baru 7 tahun. 7 tahun baru balik kembali. lagi. Iya. Gimana Serif? Beribu-ribu tahun dia baru main di Liga Champions. Tapi bisa ngalahin Madrid. Nah, Tapi ini kalau sama mental. Inter, berarti Inter lebih gede daripada Madrid ya. Itu analisa kardus. Tapi kalau ngomongin dari secara di atas kertas, sebenarnya kan kalau 3 pertandingan dia sapu bersih menang semua, secara di atas kertas harusnya masih peluangnya masih terbuka sebenarnya. Sebenarnya kalau Om ingat dulu Atalanta tahun lalu kalau nggak salah 3 pertandingan pertama dia kalah. Tetapi habis itu disapu bersih 3 terakhir. Tapi lawannya. Tapi kan lihat lawannya. Iya. Lawannya siapa? Lawannya beda cerita. Dia harus ke ATM gitu loh. Paling tidak draw udah bagus. Lawan Liverpool. Ya kan sulit. Ya, belum tentu juga lawan Porto kan. Porto main bagus sekali kemarin. AC Milan ini gaya mainnya kalau di Italia dia ngikut-ngikut Liverpool,
ngepres di atas, Ji. Ya, ngepres di atas, lawan panik, dia rebut, serangan balik cepat. Ya, nanti siap-siap aja ketemu Liverpool yang sebenarnya. Wah, ngeri sih Ya, kalau kan? Liverpool. Ji, masih ingat nggak kemarin saya hampir digebuk sama Gary? Iya, dia guru kaca ya. Saya sudah mau beli pesan kaca baru kemarin tuh untuk ganti gitu. Wah, begitu saya bilang Porto, Marah dia, gedor kaca. Dong. Jadi tuh, Ternyata ada alasannya ya. Ada, Ternyata iya. memang secara kedalaman squad maupun kualitas dia belum bisa bersaing di kompetisi Liga Champions sebenarnya. Iya, Tapi kalau kita ngelihat bandingin sama dengan squad-squadnya sekarang udah balik gitu. Kemarin ada Ibra udah masuk di babak kedua. Terus juga ada maksudnya secara kedalaman ini nggak jelek-jelek nih. Kita lihat di formasinya ini Ibra pun udah balik di babak kedua. Terus juga siapa tuh yang masuk lagi? Ada Romagnoli, kapten kan? Ya kalau dibandingin sama Sheriff ya bagusan ini skuadnya. Ya. Bapak Tapi gila, kalau emang. dibandingin dengan pesaing-pesaingan di Sama grup itu Porto kurang masih bagus. di atas kertas bagusan dia lah sama Porto harusnya kan tetap. Pemain Porto lumayan lah, ada pemain Iran di situ ya kan. ada Mehdi situ, ya. Ada Dias. Emang kalau udah Iya. benci aja biasanya sebenarnya. Tapi kita lihat memang kelemahan mereka di kiri dengan Theo tidak ada ya. Iya, benar, Itu ya. dengan Casey juga tidak ada kan. Benar, Karena Casey benar. kartu merah Casey sebelumnya nggak ya, ada, lawan ATM. Jadi memang nggak bolong walaupun Tonali sudah ada di sana. Tetapi saya pikir ini ada satu kesalahan juga. Ada wasit Jerman ini yang susah juga kelihatan ini. Sebenarnya kan nggak bisa gol itu. Kalau memang ada pelanggaran itu bisa ditiup ya. Kalau gua ya Iya pelanggaran kan? itu. Bagaimana Benasir itu agak ditabrak oleh Mehdi Taremi kan. Mestinya itu harus ditiup. Makanya diprotes pemain-pemain Milan. Ya kan kalau itu diprotes nggak akan gol dari Dias. Nah itu nih wasit Jerman Felix Bridge namanya. Jadi nggak benar juga. Tahu Jerman banget ya satu kalau ini. ada hubungan sama Jerman memang. Tapi kalau berkaca dari skuadnya musim ini dan juga banyak pemain yang cedera bergantian gitu ya. Dengan performa dia menghadapi Liverpool yang sempat ada perlawanan, lawan Atletico juga cukup ketat. Artinya Milan sebenarnya dengan skuad ini cukup bagus dengan kedalaman kalau semua pemainnya fit. Kalau semuanya pemainnya fit, sampai menang pun gue nggak terlalu yakin. Mungkin bisa nahan. Oke. Ya, karena AC Milan tadi gue udah bilang dia bisa kelebihannya dia di musim ini dan musim lalu dia ngepres di atas. Jadi untuk ngepres di atas dulu butuh anak-anak muda yang staminanya luar biasa. Salah satu pemain terbaik mereka pun nggak main kayaknya semalam, Ante Rebic. Ya, kalau mau ngepres dia salah satu orang yang ngepres. Ya, sekarang yang main ya seadanya. Giroud masa lu harapin buat ngepres. Terus Zlatan, salah satu permasalahan Zlatan ya match fitness. Kenapa? Karena dia udah lama absen, main, 40 absen tahun lagi pula, lama, ya. umurnya pun lama, jadi recovery-nya, istilahnya ngebalikin kondisinya yang top perform tuh agak sulit. Tapi kan ini mungkin blessing in disguise ya. Kalau kita tahu tahun lalu Inter juga sampah banget lah di Champions League, peringkat 4 bahkan Europa League nggak tembus. Tapi justru dia punya prioritas besar di Serie A gitu, fokus sama Serie A dan akhirnya juara. Apakah Milan punya chance yang sama tahun ini dengan Harus. di Serie A? Mestinya begitu, lupakan saja UCL. Kalau kalah kemarin nggak usah berharap ada 3 pertandingan lagi kita bisa menang. Lupakan aja, fokus aja. Dia kan hanya 2 poin di belakang Napoli. Jadi lagi bagus-bagusnya itu. Cuma memang harus fokus, harus stabil, konsisten. Musim lalu juga mereka itu juara di paruh musim. Betul, Inferno. Tapi di penghujung di bawah Inter yang juara. Nah ini jangan. Nah UCL juga mereka harus belajar dengan 2 kekalahan mereka kemarin. Itu harus belajar menjadi pelajaran penting. Ketika di UCL kalah lawan Liverpool dan ATM. Kalau mereka bisa maksimalkan kemarin kan agak aman. Tapi ini pelajaran untuk tahun depan. Mereka bisa melihat Pioli bisa menang. Kalau Pioli masih dipertahankan. Tahun depan, tahun kemarin kan mereka unbeaten tuh di Serie A, tapi habis itu kan kalah. Ya kan, lawan siapa tahu kan. Ya, dan di... Ada benci aja. lawan Juve kan. Bilang dong, Juve. Gue langsung. males. Kan gue fans Inter, masa gue sebut Juve. Enggak, maksudnya Milan, Om tadi bilang lupakan aja UCL. Kalau saya sekalian lupakan juga Europa League. Nggak usah coba-coba masuk Europa League. Tapi Itu. kayaknya lolos Europa League dia lolos kelihatan tuh. Tapi 0 Om poinnya. Iya 0. Dia harus menang 2 kali kalau mau lolos Europa Betul. League. Betul. Tapi artinya kan even dia, ya maksud gue kalaupun di Europa League tetap kan, artinya konsentrasinya harus kebagi. Mendingan di peringkat 4 sekalian dan dia fokus Mending di... peringkat 4 sekalian seperti Inter musim lalu, Iya, dia kan? sekalian aja ya kayak disengaja gitu kan sama si Conte. Dan Tapi kalau itu lo yakin nggak Milan punya chance besar buat juara berarti musim ini di Serie A? Ya. Ketika dia peringkat 4? ketika mereka peringkat 4 dan hanya fokus di Serie A, itu udah kejadian bukan cuma Inter. Ya, Juve berapa 9 tahun Scudetto itu ada momen-momen dia di Liga Champions ancur-ancuran Om. Bahkan ada pernah masuk Europa League terus out. Ya kan? Akhirnya dia lebih fokus di Serie A. Ketika dia udah fokus di Serie A, ya pemain yang ada itu dipakai benar-benar buat hanya di Serie A doang. Tumben lo ikhlas Milan bisa juara Serie A ya. Tapi saya pikir Ji, ini agak berat juga. Ini kan perlu konsistensi mereka. Kan pengalaman saya udah bilang tadi. Mereka juara paruh musim-musim lalu kan. Iya, Tapi akhirnya kemudian setelah di Januari gasnya habis. parah. Nah sekarang jangan ini. Napoli lagi bagus-bagus loh. 8 kali pertandingan, Napoli. 8 kali menang. Jadi hati-hati dia lagi oke. Inter juga jangan pikir ini pertandingan masih terlalu panjang, pagi. masih 9 jam Masih mata. panjang. Dan AC Milan awal musim dia sangat solid karena
salah satu pembelian terbaiknya, Mike Maignan. Mainnya luar biasa banget, apalagi lawan Atalanta. Mainnya menyong benar ya. Tapi nanti dia kan bakal absen sekitar 12-13 pertandingan. Ini yang bakal membuat Milan banyak kehilangan poin menurut gua. Ujian Karena bagi kiper dia, Tata Rusano. Tata Rusano. Itu yang harus dilihat tuh. Oke, kita geser ke pertandingan lainnya di grup yang sama. Ada ATM menghadapi Liverpool di Wanda Metropolitano yang juga berlangsung cukup ketat. Tapi kalau kita lihat dari tensinya laga, ada drama kartu merah. Kalau menurut kalian, ini walaupun banyak yang ini masalah masih ada pro dan kontra. Walaupun memang kelihatannya ini membahayakan dan juga kakinya terlalu tinggi. Tapi kalau kita lihat progresnya sebenarnya Griezmann itu nggak ngelihat depan gitu ya. Dia kepalanya nengok samping baru lihat depan dan dia nggak ngeliat ada muka orang di depan. Kalau melihat dari intensionalnya sebenarnya bukan disengaja kan kalau lihat gerakannya? Boleh nggak sengaja atau disengaja, saya pikir ini terlalu tinggi kaki. Karena di tetap berbahaya peraturannya ya, mutlak ini. sudah di atas lutut pasti harus kartu. Ya kan, kalau terekam di atas lutut. Apalagi sekarang udah naik terlalu tinggi, udah ke leher sama kepala. Dia mau lihat ke belakang kayak mau lihat kemana, tapi kakinya di atas, harus wasit harus tegas. Harus nggak boleh kuning. Kalau kuning justru dipertanyakan itu kan. Jadi dengan merah ini saya pikir wajar lah, wajar. Salahnya di Griezmann, kenapa dia harus ambil? Nggak ada apa-apanya kok. Iya, bukan satu hal yang urgent ya. Nggak ada masalah apa-apa. Tapi itu bukan insting refleks gitu ya, main bola suka nerima bola kakinya ketinggian kayak gitu ya. Ya mungkin Zlatan doang yang boleh ngangkat kaki sampai tinggi banget ya kontrol, tapi yang lain janganlah. Ya di dalam FIFA Law of the Game itu kan dibilang penggunaan force yang berlebihan atau kekuatan yang berlebihan apapun alasannya, mau sengaja atau tidak atau membahayakan lawan itu ya langsung kartu merah. Dan ini nggak, bahkan Griezmann-nya pun nggak nawar juga, dia nggak protes nggak apa, ya cuma ketawa doang, udah keluar karena memang ya layak ya. Dan semua pemain-pemain mereka kan nggak protes, nggak mereka tahu itu terlalu tinggi tuh, Ji. From hero to zero jadinya nih ya, dari 2 gol akhirnya menjadi main yang dikeluarkan. Sayang sekali sih. Kerugian buat Atletico. Tapi kalau secara overall pertandingan menurut kalian, Atletico bisa membalas 2 gol setelah ketinggalan ini, pertandingannya cukup menarik sebenarnya kemarin. Ya, sangat positif football ya. Mereka ATM kita tahu Om ya, berapa tahun, apalagi ketika biasanya Barca lagi tiki-takanya tuh. Orang mencari cara gimana caranya supaya Barca tuh nggak bisa cetak gol. Ya, salah satu yang menemukan sistemnya adalah ATM. Bertahan 2 lapis, 4-4-2 itu kan terkenal banget. Nah, tadi malam dia keluar coba dari stigma itu. Coba main menghibur, coba menekan di atas. Ya, jauh dari kata bertahan. Walaupun tempo pertandingannya dipegang oleh Liverpool. Betul, setuju, nah, di sini yang menurut gua agak sedikit salah dari ATM karena mereka terlalu ngebiarkan Liverpool yang ngatur tempo, jadi lebih menguasai gitu ya? Lebih menguasai, mereka cuma nginter serangan balik atau misalnya ada Liverpool salah passing atau ketika mereka pressing mereka langsung serangan balik, di situ aja. Dan sisi negatifnya tadi kan positifnya menyerang, negatifnya ya terlalu banyak gol yang terjadi, berarti ada masalah dengan lini pertahanan. Itu yang kemarin kita bicarain juga Pak Biro. Ini kan aneh, ada nama Kondogbia di situ, sementara Gimenez masuk di babak kedua. Kenapa dipasang Kondogbia gitu? Saya baru mau bilang, jadi penerapan strategi formasi dari Simeone ini kok kenapa? Sejak kapan Kondogbia itu bisa bermain di situ? Ya, mestinya ada Gimenez kan, itu lebih pas Gimenez, Hermoso dan Felipe. Sebenarnya ada juga ya, Steven Savic, cuma dia nggak bermain kan, nggak ada di bench. Kalau ada Savic, itu lebih cocok karena memang Savic di belakang bersama Gimenez itu selalu dimainkan secara reguler kalau bermain di La Liga bahkan di Liga Champions. Tapi Kondogbia begitu ditarik ke belakang, saya bilang ini blunder besar. Ketika Kondogbia, dan itu terjadi kan. Untung bagaimana tuh pemain-pemain Liverpool bisa mendapatkan 2 gol di 15 menit pertama. Itu yang menjadi keuntungan Liverpool sebelum ada titik balik mereka bisa disamakan 2-2 ya. Tapi blunder sekali lagi saya katakan dengan Kondogbia bermain belakang sebelah ini bahaya dan benar dimanfaatkan dengan baik sekali. 2 gol langsungnya. Iya. Dan juga di formasi ini nggak ada Luis Suarez. Ini apa yang membuat Luis Suarez akhirnya juga dicadangkan menurut kalian? Apakah memang ada faktor permainan yang lebih lebih dinamis atau memang Suarez secara match fitness-nya mungkin terlalu dijaga gitu? Kalau gue ngelihatnya karena Liverpool ini kan cepat, permainannya cepat. Dan untuk bermain cepat pakainya pemain muda biasanya kan. Nah, oleh karena itu yang kita lihat adalah siapa di situ pemain muda yang cepat dari seorang Liverpool ATM. Ya Joao Felix. Tapi yang menarik juga di sini Liverpool bahwa penampilan gemilang, nggak tahu setuju aja apa Bas, penampilan gemilang dari seorang penjaga gawang Alisson. Oh iya, kemarin ada main sama ada 4 kesempatan one on one. Pertama dari Griezmann, kedua dari Felix, ya kan, ketiga dari Carrasco, dan keempat dari Thomas Lemar. Ya. 4-4 ini semua digagalkan oleh Alisson. Makanya dia pantas menjadi man of the match kan. Jadi ini saya pikir luar biasa Liverpool ya dengan penjaga gawang Alisson. Padahal saya khawatir hampir keluar kemarin dia kan, sempat mengalami cedera. Jadi memang ini betul-betul mereka bisa mendapatkan kemenangan yang bagus karena dari semua aspek mereka unggul ya. Kalau
misalnya kiper terlalu banyak melakukan penyelamatan Om, terlalu Ya. banyak ikut main, itu Ya. artinya pemain bertahannya terlalu lemah pada malam itu, terlalu membiarkan lawan pegang bola, nge-shoot. Nah, di sini yang harusnya jadi perhatian kalau menurut gua dari Liverpool adalah dengan tampilnya Naby Keita. Mungkin dia cetak gol, ya, cetak gol, golnya bagus, volley segala macam. Tetapi kehadiran Naby Keita di situ itu jadi titik kelemahan Liverpool. Dia nggak setebel Fabinho Tapi ketika kalau dia bertahan. bikin gol juga bahaya juga kemarin kan, bisa kalah. Ya. Tapi kalau dia nggak bikin gol 1-0 Om, mungkin Liverpool jadi bisa lebih fokus. Oke, Ketika kalau mereka mainin 2-0 Fabinho ya? turun mungkin itu Dan intensitasnya. memang kelihatan sekali bagaimana Van Dijk itu kalah dalam kecepatan di gol kedua Griezmann Iya, iya. lawan ATM. Begitu dia masuk kita bisa lihat tertinggal bagaimana Van Dijk itu bisa mengikuti dan tren yang masuk ya sehingga Griezmann masuk. Coba lihat gol kedua. Bagus sekali kan kecepatan dan Betul, dia bisa betul. membuat gol. Jadi memang lambatnya pergerakan lini belakang dari Liverpool ini akan menjadi catatan sebelum mereka melawan MU nanti. Nah makanya dibandingkan golnya ATM yang terasa lebih ada apa Pola. kerjasama timnya, polanya. Kita lihat golnya Liverpool sebenarnya kan dari skill individunya salah yang pertama, Ya. kedua dari Naby Keita kita tahu kayak main pinball, montal-mantul bukan dari setup play yang bagus. Berarti artinya sebenarnya permainan yang katanya sistem udah berjalan sebenarnya belum sebagus itu dong untuk bikin efektivitasnya dari Liverpool. Memang belum jalan dengan baik kok saya pikir. Terutama lawan memang- Atletico ya. Iya, dan memang gol dari Keita itu kan secara memang agak spekulasi kalau kita Spekulasi itu, mah. Iya, walaupun itu first time kan. Iya, dari walaupun golnya dari keren dari ya, cuman- dan bolanya walaupun spekulasi tapi indah memang Indah, masuknya. memang, Ya. setuju. Itu saya katakan bahwa 15 menit itu untung mereka bisa mendapatkan 2 gol. Iya, iya. Jangan lupa juga 2 tahun yang lalu sebelum Covid ya, Liga Champions Liverpool kan out. Ya, Kalah sama ATM juga, 2 Kalahnya pertandingan. Yang ada Kalahnya lawan sama tim. Juan Tapi karena Metro. itu alasannya kan karena kipernya siapa dulu? Kipernya si yang Spanyol ya. Aduh yang Spanyol itu. Adrian. Iya Adrian kan. Kalau sekarang kan kalau selama Alisson datang kayaknya aman gitu ya. Nah, sedikit mungkin bisa menebak saya kenapa dipakai Kondogbia walaupun akhirnya gagal. Ya. Kalau saya sebagai pelatih saya melihatnya kenapa dipakai Kondogbia. Kondogbia kan gelandang. Ya. Iya. Ya. Dan penggunaan 3 back ini kadang-kadang sebenarnya ini adalah 2 back di mana satu orang ini sebenarnya free. Ya. Dan di situ adalah Kondogbia sebagai orang yang free buat ngehajar salah satu di antara Firmino, Mane atau Salah. Ya, ketika ini mundur, ini si Trippier kan? Jadi 5 ya. Terus jadi 5. Terkadang orang itu backnya itu sebenarnya 4 karena turun dan akhirnya di sini seorang Kondogbia free. Tadi kita lihat ada gambar kebetulan Kondogbia ngenekel di sisi sini. Ya. Itu berarti dia punya sedikit kebebasan walaupun akhirnya gagal. Ya, ya. Ya. Kayaknya maunya si Simeone adalah ada satu orang free di sini buat ngejaga zona. Sepertinya seperti itu. Tapi kalau saya Kalau sih tidak. agak salah kalau saya nggak tahu ya bagaimana sih. Kan bermain dengan sini Kondogbia di tengah, ya kan? Kemudian Koke itu agak bermain di depan sini. Kalau dari skema kita lihat, kan. Mestinya Kondogbia itu seperti Anda katakan itu agak di sini, Jimenez yang masuk di sini, ya kan? Lemar jangan dulu main kan nanti babak kedua, Trippier tetap. Jadi di sini ada De Paul bisa bermain dengan Carrasco kan. Tapi yang terjadi bahwa Koke di depan Kondogbia. Mestinya Kondogbia yang ada di sini, Jimenez masuk bermain dengan Hermoso dan Felipe. Ini jauh lebih bagus. Wih. Itu. Bukan Coach Yasin doang yang bisa nambahin base, tapi juga Papi juga Iya bisa dong. main-mainin pin Oh begini iya ya. dong. Iya dong. Tapi dengan sekarang Atletico akhirnya kalah di kandang menghadapi Liverpool, peluang Atletico untuk lolos apakah masih cukup besar dengan pesaingnya masih ada Porto yang 4 juga udah poin dapat 4 masih poin. bisa lah, 4 poin masih bisa. Ya 4 poin bisa kan dia. Dia menang lawan Milan, draw lawan Porto. Iya, ya. Kan peluang poinnya kan sama Porto 4 Sama kan. Porto, iya. Apalagi Jadi- Milan masih ada, ya maksudnya Milan pun sebenarnya masih punya chance kalau 3 kali menang sebenarnya juga kan. Kalau 3 kali menang, tapi tunggu dari langit tuh bola dari menang bagaimana itu. Berarti kalau kalian masih yakin ini nggak akan mengubah Atletico tetap bisa lolos dari grup ini? Liverpool udah pasti lolos. Liverpool pasti lolos Udah pasti ya, gue lolos. setuju itu. 3 Keduanya mungkin Atletico. Oke. Mungkin Atletico. Bes, ini apakah akan mempersulit peluang dia lolos atau menurut lo udah pasti lolos juga? Harapan gue sih Liverpool ya, peringkat 1, terus ATM kayaknya nggak akan kemana-mana, peringkat 2, dan peringkat 3-nya AC Milan, Pi. Gak usah bilang harapan lah. Saya yakin. Kenapa Saya lo jadi AC Milan peringkat 3? Bukan Ya, lo- biar mereka bisa mengharumkan nama Italia di Europa League. Ya lah, enggak, gue tahu agenda settingnya lo biar dia tetap Europa League kecapean, di Serie A juga jatuh. Biar Juventus naik. Iya, itu makanya parah banget. Kalau udah benci aja. Oke, sekarang kita pindah dulu. Kalau ngomongin fans Milan ini kayaknya nggak akan ada habisnya karena ini kayaknya Bes sudah menjadi dicaci maki sama fans Milan. Kita panggil Intan dulu sebentar sebelum kita pindah ke tim Sultan yang ada di Prancis. Hai. Kita mau jualan baju dulu nih, Ta. Oh, iya. Betul. Aku tadi bajunya kalau tuh. dengar kata tim Sultan, kirain timnya Bang Bes tadi baru Iya, sebut. iya. Tapi bukan ya. Tapi kalau ngomongin Sebelah sini. fansnya, kemana? Sebelah sini, Tan. Sebelah sini. Ini dong. Sini, lempar aja. Wih, ini dia nih. Nah, kalau ngomongin AC Milan, emang
kasihan ya sama fans-fansnya, tapi tahu kan Giroud itu selalu keren penampilannya. Nah, kalau berarti mau keren juga, beri masuk. dong. Ini dijebret. Pakai Ini parfum. di Kak, ini nyemprot ke semuanya. Oh iya, sorry. Dijebret merch shopnya, bener gak sih? Jebret official Oh, merch. Jebret official merch-nya. Ya, itu dia. Langsung Caranya aja di Shopee ya. situ. Caranya di Shopee, kalian bisa langsung beli supaya tampilannya kece kayak kita-kita. Udah punya semua kan? Nah, Udah punya kan? udah punya satu. Udah. Saya Udah. punya. Punya. Bahkan Belum, saya saya punya. belum. Beli sendiri, Bes. Beli dong, aku punya Saya warna tuh hitam. beli itu Nanti tuh. kembaran sama kita beli semuanya itu. supaya tampilnya keren. Nah, Itu yaudah deh, dia. dilanjutin lagi ngobrolnya. Oke. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ada in-depth bola ngomongin Milan juga ya. Kayaknya Madrid. Milan. Ketika pegang bola, AC Milan dia punya kecenderungan untuk melakukan ball possession dengan menggunakan dua center back-nya ya. Ketika dia pegang bola, maka dua center back akan membuka dan dua fullback juga akan membuka, dan ya kita tahu ketika lawan sudah ngepres di sisi, maka Davide Calabria tidak akan ragu-ragu untuk memberikan passing ke belakang. Di sini biasanya Kjaer, dan Kjaer biasanya langsung akan ngasih ke Tomori, dan Tomori di sini sudah ada satu fullbacknya yang overlap, yaitu Theo Hernandez. Di mana ketika tim sudah menyerang, maka dia akan berada di belakang striker, di mana dia punya kebebasan ketika dia dapat bola, dia akan langsung melakukan shooting jarak jauh. Ketika dia pakai striker yang besar, contohnya adalah Ibrahimovic, maka target dari kiper adalah untuk memberikan ke seorang Zlatan Ibrahimovic. Ya, jadi target dia akan membuka seperti ini, dan ketika bola sudah ada di Zlatan, maka Zlatan akan melakukan flick. Bola bersama Mang Des membahas taktik AC Milan. Apa taktik apa tuh? Oh, bagus. Taktik AC Milan bisa berada di atas Juventus musim ini ya. Itu tadi taktik AC Milan, gimana caranya mereka bisa di atas Porto Oh iya, di benar. akhir bulan Desember. Parah banget. Oke, tenang fans Milan itu Bang Des tadi emang sebenarnya cinta sama Milan ya. Dia pengen Milan tetap menjadi wakil wakil Italia di kancah Eropa. Oke, sekarang kita pindah ke cabang lainnya. Kita ngomongin mungkin dari ada hasil lagi nggak sih kemarin? Ada juga hasil mengejutkan. Dortmund dibantai sama Ajax. Walaupun ada Haaland, ada Royce, dihancur-hancurin. Ini kalau coach pasti bangga ini dengan melihat Ajax, walaupun dia timnya Utrecht ya. Kemudian juga ada Inter yang menang 3-1, ya Allah, ini keren banget ya. Inter bisa menang 3-1, padahal Sheriff bisa ngalahin Madrid di Sheriff gagal kandang nembak, Madrid. Bang. Sheriff gagal nembak ya. Sheriff gagal nembak Padahal ya. sempat seri. Sempat 1-1 Sempat sih. seri di comeback jadi 3-1. Kalau kita melihat Ajax menghadapi Dortmund sedikit aja, ini Dortmund dengan apakah benar ini cuman Haaland FC atau ternyata ya emang Ajax emang secara tim lebih jalan dibandingkan Dortmund secara Iya, permainan. Saya setuju sih, secara tim lebih jalan ya. Walaupun Dortmund ada Royce, ada Julian Brandt, ada Haaland di sana, Axel Witsel, tapi memang mereka layak bisa menang. Cuma dengan 4-0 ini yang saya tidak bisa terima kan. Mestinya kan 1-0, 2-1 masih layak. Hancur banget ini mah. Iya, tetapi kalau 4-0 ini kan, tapi mereka akan bertarung juga main di Dortmund nanti untuk berikut kan, di tanggal 3 atau tanggal 4 nantinya. Tinggal kita lihat di situ, Dortmund masih bisa nggak bermain, bisa memenangkan pertandingan. Karena Haaland nggak jalan sama sekali kemarin ya. Namun gol pertama itu memang menurunkan mental mereka langsung ketika ya. ada gol bunuh diri dari kapten mereka ya. Ya. Bagaimana Marco Reus bisa dengan gol bunuh dirinya, itu yang menurunkan. Tapi terlepas dari apapun, memang layak. Memang layak Ajax bisa memenangkan pertandingan karena mereka tampil luar biasa ya dalam di grup ini. Gimana Bes, lo ngeliat Dortmund sekarang padahal skuadnya nggak jauh beda secara nama-nama, masih ada nama-nama yang cukup bagus, ada Bellingham bahkan yang harga cukup mahal, terus juga ada Malen yang dipuji-puji sama Coach Justin, pemain bagus dari Belanda. Donyel, Tapi ada di back pun nggak ada yang berubah, dari Hummels, terus ada Akanji. Apa yang membuat Dortmund sekarang seanjlok ini, Bes? Ya, kelebihannya sebenarnya bukan Dortmund yang harus kita apresiasi Om, tapi Ajax. si Ajax. Ajax, Karena pelatihnya pun sudah lama Ya. dan pernah eksis dengan pemain-pemain kayak Frank de Jong, Matthijs de Ligt dulu kan. Dan sekarang dia masih bisa mempertahankan salah satu pemain terbaiknya, Dusan Tadic. Ya. Terus masih ada Daley Blind juga di situ. Ya ini yang lebih sisi poin plusnya daripada seorang Ajax. Sedangkan kalau kita ke Dortmund, ya mereka ganti-ganti terus, sulam tambal, pemain terbaiknya selalu pergi. Iya. Salah satu nggak bisa diremehin loh, perginya Sancho. Sancho udah berapa tahun jadi tulang punggungnya Dortmund. Dan Duet kalau udah biasa, lama main di sebuah klub, biasanya jadi leader Om. Tapi kata Kak Haji benar juga tuh bahwa kedalaman skuad mereka oke. Mereka masih punya Emre Can loh. Hah? Ya, ada Emre Iya, Can ada juga. Emre Can, ya. Jadi gelandang. Jadi Juve sebenarnya reject. ini secara materi ini Jago di Liverpool, iya, secara materi ini sebenarnya oke. Cuma kekalahan itu yang tidak oke saya pikir ya dengan 4-0 ini. Kosong. Dan di sini kita bisa lihat Om,
sepak bola tiki taka yang dibesar-besarkan namanya di Spanyol itu memang betul lahirnya di Belanda. Bagaimana Ajax masih tetap tuh dengan total passingnya jauh lebih banyak daripada Dortmund, beda 200. Cuma apakah mereka akan sambil terus ke final atau semifinal itu yang dipertanyakan kan. Memang sangat sulit buat mereka ya. Tapi kalau untuk di grup selalu mereka bisa mengejutkan. Mereka pernah mengalahkan Madrid, ya, bagus-bagus nih tim ini. Pernah Juve juga mereka pernah singkirkan kan Ya. di UCL. Secara nggak sengaja. Iya, kemudian mereka pernah sampai ke semifinal sebelum Liverpool juara, mereka bisa tersandung lawan Spurs gitu kan. Mereka menang di Spurs tapi kalah di kandang kan. Kalah di Akhirnya Spurs kandang. yang ke final dan kalah lawan Liverpool. Jadi ini tim sebenarnya oke tapi untuk menjadi juara masih diragukan. Tapi sekarang juga mereka punya pemain depan yang bagus, Sebastian Ya. Haller. Iya. Oke, Padahal saya di bilang. West Ham pemain buangan ini ya, gagal akhirnya. Gagal di West Ham kan. Pindah di Ajax. Gimana Dusan Tadic, Pak? Iya, kan Solis mah di Southampton dulu jagoan. Masih oke lah, andalan. bisa tadi. Ya, tapi kan nggak pernah main di top level Iya, iya Big sih, Four atau Big Six, Ya, ya kan? Haller lebih parah lagi di West Ham aja gagal. Iya, Malah ini bisa jadi pemain. Hampir 3 musim cuma 10 gol di West Ham, Iya, makanya malah bisa dilepaskan. menjadi apa kayak striker-striker pemantul Permasalahan buat temen-temennya. permasalahan Ajax nih menurut saya kenapa dia nggak bisa sampai semifinal, final atau diunggulkan lah minimal. Karena liganya ya sama halnya dengan mungkin yang akan kita bahas habis ini adalah PSG ya sedikit. Ya PSG nggak akan bisa jauh banget ke melangkah karena ya liganya tidak kompetitif. Oke, kita pindah pas banget ke PSG ini. Kemarin yang sesuai kita bicarakan nggak ada Di Maria, nggak ada Icardi yang lagi selingkuh, dan juga nggak ada Neymar yang juga cedera. Kita kemarin bilang ini apakah bisa menjadi panggung buat Messi, akhirnya dia menunjukkan inilah waktunya gue bersinar, dan ternyata kemarin dia jadi pahlawan melawan. Tapi secara permainan dan secara hasil tetap juga bukan hasil yang bagus buat PSG sebenarnya ini kan. Deg-degan juga 3-2. Ya, kalau bisa melihat memang tidak menggambarkan bahwa tim ini akan juara di UCL pada musim ini. Kalau bermain seperti ini, memang unsur individual itu masih tinggi sekali kelihatan. Betul. Sangat kelihatan, terutama bagaimana gol Mbappe pertama kan, itu individu banget ya. Ketika dia bisa mencetak gol pertama. Kemudian memang di gol kedua dari Messi, oke lah ada kerjasama dengan Mbappe ya, untuk bisa diselesaikan. Jadi ini gol ketiga Messi ya di UCL kalau saya bisa lihat. Namun dengan bermain seperti ini tidak akan mungkin mereka bisa bertahan sejauh sampai ke babak final. Kecuali mereka bermain dengan teamwork, kerjasama yang baik, ya itu akan jauh lebih. Nah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi seorang Poche. Mampu nggak Poche bisa meramu tim ini dengan individual ego yang sangat tinggi dari seluruh pemain mereka. Ini nggak ada Neymar loh. Bagaimana kalau ada Neymar? Lebih putar-putar nih bola nih kan. Bisa diputar-putar sama dia terus kan. Malah nggak gol. Iya, gitu. Dengan tidak adanya Neymar atau Di Maria, ya memang serangannya mungkin jadi agak sedikit berkurang. Tapi di sini gue ngeliat lebih solid, Ji. Ya, dengan masuknya seorang Drexler, jadi numpuk pemain di tengah. Jadi lebih banyak bisa pegang bola di tengah. Akhirnya Messi bisa lebih fokus, nggak usah turun lagi minta bola. Tapi dia bisa fokus untuk menyerang. Ya, satu hal tapi yang gue sesalkan dari PSG ini, mereka tidak memakai kiper terbaik di dunia, Om. Nah, Tadi Donnarumma. malam, iya, Aduh, dia pakainya masih iya, ada nafas. selip. Tapi kan Selipan Nafas dari- beberapa kali menyelamatkan gawang Selipan mereka. Italinya loh. Ya kan, Nafas masih bisa beberapa kali Masih melakukan bisa, penyelamatan. masih Iya. bagus nafas juga sebenarnya. Tapi kalau Donnarumma bisa jadi nggak perlu comeback PSG ya kan. Kalau Donnarumma main bisa kalah juga, Bos. Oke, dari tim Sultan kita geser sedikit aja soal Real Madrid, karena dari kemarin fans Madrid udah teriak-teriak, woi Madrid bahas, woi. Madrid. Menang, nggak pernah dibahas, kalah juga belum kalah. Belum kalah. Tapi di bawah Ancelotti ini kok bener-bener kayaknya smooth, nggak ada isu, nggak ada ketegangan apa-apa. Emang bener-bener apakah emang ternyata ya pemain ini masih bisa dipoles sebagaimana mestinya sama pelatih yang memang tepat menurut kalian? Masih bisa diandalkan saya pikir ya. Kalau bisa mereka menang dengan besar kemarin kan luar biasa. Iya, iya. Vinicius memperlihatkan permainan terbaik dia kan. Ada 2 gol, 1 assist, Rodrigo juga oke. Benzema masih tetap Benzema. juga bermain dengan baik. Gila Jadi saya loh, pikir attemptnya 23 ya, gila iya, banget. harapannya memang oke di Ancelotti. Dan untuk di UCL ini tim, maaf ya saya bilang, ini tim yang paling ditakuti oleh Bayern Munchen. Bayern Munchen nggak pernah takut dengan tim manapun, kecuali Real Madrid. Karena Jangan ya. sampai mereka bisa ketemu. Jadi itu saya pikir bahwa, dan pasti mereka lolos, Ji. Ya. Saya yakin mereka lolos dari grup. Gimana, Bes? Enggak, kalau Real Madrid sebenarnya nggak banyak berubah dibanding ketika era pertama Ancelotti, Madrid era Ancelotti jilid 1, sekarang udah di jilid 2. Nggak banyak berubah, bedanya cuma nggak ada Ronaldo di situ, nggak ada Ramos. Tetapi Ancelotti masih bisa bermain dengan bagus karena dia masih punya old guards-nya, masih ada Marcelo, masih ada Benzema, dan juga ada pemain yang sangat berpengalaman dari Bundesliga yang udah memenangkan banyak banget gelar. David Alaba. Ya. Tapi kan kalau katanya Coach Justin, Ancelotti ini adalah pelatih yang taktiknya nggak jelas, maksudnya old school banget, nggak ada sistem yang jelas, ngandelin skill doang. Ya. Tapi ternyata bisa efektif Dia juga. sekarang. adalah tipikal orang Itali, sangat klasik, sangat istilahnya Padahal pragmatis. Itali pengen menang. katanya tactical. Justru
justru ketika lu bermain bertahan itu lebih susah daripada menyerang ya. Dan kebetulan nih pelatih nih yang ngomong nih. Pelatih ya. Asisten dulu, asisten. Ntar kalau pelatih diserang lo. Enggak kan asisten pelatih juga. Oh iya benar, asisten adalah benar lebih pelatih. susah lebih susah ngelatih bertahan daripada menyerang. Tuh, dengar ya, lebih susah lebih melatih susah ngelatih bertahan. Kalau ngelatih menyerang, sayap, crossing, heading. Iya. Tetapi kalau bertahan, kita tuh benar-benar harus teliti ngelihat empat back atau pakai 3 back berdirinya kayak gimana, sejarahnya kayak gimana. Itu benar-benar ini. Belum lagi ketika ngelatih bertahan itu nggak ada rewards. Iya, benar. Ketika melatih nyerang, rewards-nya adalah gol. Oh, iya. Mereka bisa selebrasi. Tetapi ketika pemain bertahan itu dilatih bertahan, oke, mereka berhasil Clean sheet atau clearance. Clearance. Nggak mungkin mereka selebrasi karena iya, itu tugas iya. mereka. Tapi kita tidak boleh juga menjala atau bisa meragukan soal kemampuan dari Coach Ancelotti. Coach Ancelotti apakah pernah membawa tim juara UCL? Pernah dong. Nggak, dengan 2 tim berbeda. Dengan tim berbeda. Iya. Kan? Dia pernah sukses di Milan. Chelsea. Apakah pernah dia sukses di Chelsea? Pernah kan? Pernah di Liga pernah. Iya dong. Jadi apakah ini pelatih cemen atau pelatih kacang-kacang? Bagus pelatihnya sebenarnya. Tapi Ancelotti belum habis ya. Juve Iya. masuk final dulu kalah juga di Liga Champions final. Lawannya Milan. Iya. Apalagi Tapi- dia udah berhenti tapi rokok sekarang kalau ya. mau- Pakai vape sekarang. Kalau mau tahu lebih dalam soal strateginya Real Madrid ada di Indef. Promosi. Dan kalau mau tahu siapa calon istri ABS, datang nanti ke hotel. Jangan sebut. Nanti pada datang semua hatersnya. Tapi rumputnya Ji, hati-hati rumput. Rumput. Tapi kadang nih Bes, Iya. habis sebulan gitu rumput tetangga lebih hijau Bes. Hati-hati jadi Icardi Bes. Hati-hati. Oke, kita sedikit. Penyesalan datang belakangan. Oh, iya. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul, registrasi. Kita geser dikit, ini ditunggu-tunggu sama semua penonton Jebret Tim, yaitu ngebahas deg-degannya fans MU pada malam ini. Ketika mereka nanti malam kalah lagi sama Atlanta, Waduh. apalagi yang dicari sama fans MU dan juga Ole musim ini. Gimana, Bi? Ya, kalau bisa melihat Maguire masih bisa saya pikir dimainkan. Walaupun kemarin blunder banyak dicela juga yang melawan Leicester, tapi tetap dia kalau dia fit tetap akan menjadi pilihan utama ya untuk bisa bermain. Mungkin dengan Lindelof ya kemarin kalau Varane tidak ada. Tinggal semua tergantung oleh Ini starting 11 kita pakai prediksi ya ketika dia akan main ya. Kalau berkaca dari jeleknya Maguire kemarin, apakah Bailey akan menjadi lebih diprioritaskan? Tapi apalagi mau lawan Liverpool di weekend ini nih. Ya, Maguire emang jelek. Tetapi Bailey nggak lebih bagus daripada iya, Pak. Maguire. Pasti dong. Kemudian kalau Shaw udah kembali kan, Shaw sudah kembali, Wan-Bissaka ada di kanan, oke lah di tim ini. Iya. Tinggal bagus tim ini, tinggal tergantung oleh semua lapangan. Tapi Atalanta hati-hati. Iya. Atalanta juga hanya memburu imbang aja udah bagus buat dia di sini kan. betul. Nggak usah kalah, imbang aja udah bagus. Jadi ini benar-benar menguji seorang Ole untuk taktik dia. Tapi Atalanta kan cara mainnya benar-benar masih dengan yang sama gitu. Sering iya. banget terobong, main terbuka dan di counternya gampang banget. Sama Anggap aja MU ini lagi Liga Inggris. Ya, mereka lawan Leeds United. Iya, mirip-mirip gitu, mirip-mirip. Formasi sama pakai 3 back bedanya di lebih belakang. brutal lagi kalau Leeds lebih bego. Pelatihnya bener-bener open. Iya. Ya sama Atalanta juga seperti itu, cuman bedanya ya nggak bisa diremehkan Atalanta. Oh, Leeds mungkin dia nyumbang pemain ke Euro, mungkin ya kita tahunya paling Calvin Phillips, Iya. mungkin juga ada dulu pemain Spanyol Valencia Rodrigo yang oke, terus ada Rafinha. Tapi kalau si Atalanta ini merata skuadnya. Semuanya di- Dusan Zapata, Dusan Zapata, Luis Muriel, Joki Mali, ya, ada Mahli. banyak, ada Hattebur. Hatebur di tengah. Mungkin Ada permasalahan Pessina. utamanya adalah Gosens. di Juan Musso karena kiper mereka si Golini kan pindah. Gol ini ke Tottenham. Nah, ini Jadi dari cadangan. Udinese ini agak sedikit kurang bagus menurut gua. Oke, kalau melihat kalian dari nanti weekend ketemu Liverpool, apakah MU di sini tetap akan bermain totalitas atau dia akan sedikit bermain lebih ya rotasi dan juga lebih menjaga tenaganya? Ya, dua pertandingan yang krusial bagi dia kan. Tidak boleh dia memilih, saya akan memilih melawan Liverpool atau melawan Atalanta. Dua-dua harus gas dua-dua ini pertandingan. Apapun resikonya ada Oh pemain cedera. bentar, ini tahan dulu. Ini kita ada dua perkiraan formasi ini 4-2-3-1 seperti ini atau dengan formasi satu lagi mana? Nah ini atau 4-3-3 menurut kalian? 4-2-3-1 lebih oke bagi dia. Oke, lebih aman ya karena 4-3-3 kan. Karena untuk melapisi bertahannya yang Iya, agak mengkhawatirkan. ya. itu. Kenapa orang cenderung pakai 4-2-3-1? Karena dia pakai double pivot. Ya. Dia pakai double pivot, jadi dua gelandang yang nahan, ya makanya pakai 2-1. Kalau misalnya dia pakai 4-3-3, itu cuma satu. Ya. Ya. Nah, Walaupun ini sedangkan- sebenarnya mau 4-2-3-1 mau 4-3-3 kalau orangnya Tomine Pogba mah ujungnya satu juga ya. iya. Tapi kalau kita balik ke 4-3-3 tadi, yang pure attacking midfielder itu cuman Hernandez.
Iya. Ya, Fernando, Fernandes. Fabio siapa nih? Bruno Fernandes. Fernandes. Kenapa jadi Fabio Hernandez? Fabio Capello. Si kawan itu. Kawan itu. Ya, tapi kan MU nggak punya attacking midfielder lagi. Ada Van der Beek, cuman kan udah males kayaknya nih pelatih masang Van der Beek ini. Oke, tapi kalau kita melihat ini prediksi menurut kalian di hasil akhir nanti apakah ini akan menjadi disaster buat MU atau justru ada sedikit kebangkitan buat MU untuk di Lawan laga-laga Atalanta. Lawan Atalanta menang dia. Menang Menurut ya? saya. Menurut Papi menang ya? Menang. Skor telak, skor MU. tipis. Bisa Selalu menang. ya, MU Tapi yang deg-degan penting ya. dia 3 poin menang. 3 poin menang. Lawan Liverpool agak susah. Menurut gua bakal ada perlawanan dari Atalanta. Atalanta bakal cetak gol, tetapi mereka akan kebobolan juga banyak. Tapi di sini yang menjadi pertanyaan adalah ketika tim itu udah mentok, berani nggak si Ole ngeluarin Ronaldo dan masukin Cavani? Oh, iya. Karena somehow ya suka nggak suka kontribusi Ronaldo nggak terlalu sewah itu, dan Cavani lebih banyak kerja keras, lebih banyak lari, lebih banyak kerja lah buat tim, apalagi dalam aspek defensif. Betul. Karena kalau pakai Ronaldo otomatis dari sisi defensifnya dia bukanlah orang yang menjadi orang pertama yang akan memberikan tekanan kepada pemain lawan sebenarnya. Oke. Intan. Bang Bes masih kecium nggak wanginya? Cium wangi apa sih? Oh, ya Allah, gue langsung. Masya Allah. Untung nggak live ya. Dekat sekali sama mata. Untung nggak live ya. Iya, untuk nggak live ini, ya Allah. Tapi kan tetap tayang kan? Iya, tayang. Tetap tayang kan? Aku juga tetap tayang. Oke. Tayangan aku apa sama yang di rumah? Aduh, jangan nanya gitu dong, Tan. Ya Allah. Oke, ini Jebret tim kesayangan. Ya. Jangan lupa untuk subscribe ya semua media sosial di Jebret Media, nonton semuanya. Terus dengerin juga ada buku bola, stand up olahraga. Terus juga di Spotify ada podcast FC. Udah. Ada juga apa? MU menang. Prediksi nih skor Oh, nih, prediksi. skor Ya. nih. MU menang. MU menang dia. Skor berapa katanya skor? 2-1. 2-1. Oh tuh, tipis itu prediksi dari Papi. 3-2. 3-2. Buat Apa? siapa? MU menang. MU kan? MU orang ajar kalau. Oke, thank you Oke, udah nonton. Terima kasih Jebret tim udah nonton. Sampai ketemu besok. Bye-bye. Happy liburan. Juve main juga Juve. Nggak usah. Dadah.